Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah, Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya koboi, saya nyapa panjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Yo my brother and my sister, kembali lagi bersama Gax di sini di Madau Channel, dan kali ini kita tidak akan membahas yang aneh-aneh. Kali ini kita akan membahas Pak Purbaya yang dikritisi oleh Pak H. Jadi Pak H gitu ya, katanya gaya Pak Purbaya ini terlalu koboi, bisa menimbulkan perpecahan dalam pemerintahan atau ketidakstabilan dalam pemerintahan. Jadi ini ya Pak ya, yang harus soroti gitu ya. Itu emang Pak Purbaya itu memang seperti koboi, tapi Pak Purbaya itu adalah perpanjangan tangan Pak Prabowo gitu ya, selaku Presiden Indonesia yang terpilih. Jadi beliau ditunjuk langsung oleh Pak Prabowo dan diberi wewenang untuk melakukan tindakan penyelamatan ekonomi ya. Dan itu efektif beberapa bulan ke belakang, mungkin nggak terlalu jauh ya, baru juga September, Oktober gitu ya, akhir September, hari-hari yang sangat penuh dengan chaos, dan itu pasti berdampak ke ekonomi, stabilitas ekonomi dan segala macam. Di mana ada demo, di mana ada kerusuhan, pasti di situ ekonomi mandek. Aktivitas jual beli di dalam negeri pasti mandek juga. Apalagi investor-investor asing nggak akan mau investasi karena mereka takut kalau mereka investasi di Indonesia, pemerintahannya goyang, terus gimana aktivitas bisnis mereka di sini pasti keganggu, dan pemerintah juga pasti nanti kalau seiyahnya gitu terjadi kudeta, itu mengakibatkan regulasi itu jadi gamang gitu ya. Apalagi nanti perizinan dan segala macam, usaha itu butuh perizinan, butuh segala macam ya. Apalagi tenaga kerjanya, mereka itu pasti butuh ya sarana-sarana, dan itu pasti berhenti kalau lagi kerusuhan seperti itu. Dan setelahnya langsung dibenahi oleh Pak Prabowo. Ini saya salut ini ya ke Pak Prabowo, meskipun saya sempat tidak mendukung ya selama beberapa tahun gitu ya, karena terafiliasi dengan kelompok tertentu yang menyebalkan. Nah, sekarang on the track lagi nih, sama dengan tajuk saya ya, Indonesia di atas segalanya. Indonesia itu harus di atas segalanya dalam segi kepentingan maupun dalam segala hal gitu ya. Kalau kepentingan Indonesia itu ada di atas segalanya, nggak ada lah yang lebih tinggi daripada itu. Nah, jadi ditunjuklah Pak Purbaya dan melakukan gebrakan-gebrakan di bidang ekonomi, dan sekarang udah kelihatan udah membaik. Dan semoga saja yang waktu kemarin yang 200 triliun itu bisa berdampak positif ya di masyarakat, dan nanti juga kembali ke pemerintah dalam bentuk tinggi atau pendapatan yang tinggi juga, karena kita bisa bisa leluasa untuk belanja, punya uang untuk belanja, karena kita juga mempunyai pekerjaan yang tetap dan segala macam, atau yang pasti lah ya, kalau nggak tetap juga. Nah, ini itu dampak positifnya gitu. Dan di pemerintahan ya mungkin ini perpecahannya itu mungkin antara yang mau ngakal-ngakalin dan yang emang bener kerja. Menurut saya mah ya, perpecahan di pemerintahan mah ya bukan perpecahan yang besar ya yang saya harap ya, tapi yang cuman yang tidak baik itu keluar gitu ya, yang tidak menguntungkan negara. Mereka
punya misi sendiri, seperti ya adalah ya kalian tahu, mempunyai misi-misi untuk mensejahterakan diri sendiri, itu harus keluar gitu ya, pasti harus keluar. Kalau Pak Purbaya ya, pasti keluar sih kalau Pak Purbaya terus seperti ini, jangan pernah berubah Pak Pur ya. Dan untuk Pak Prabowo support terus ya Pak Purbaya untuk melakukan segala tindakan yang koboi ini dan mendobrak kebiasaan lama yang buruk. Saya nggak mau bilang itu budaya, korupsi itu budaya atau KKN itu budaya, bukan. Karena budaya itu adalah perilaku baik yang dilakukan secara berulang kali gitu ya. Itu yang namanya budaya. Kalau korupsi itu budaya apa gitu? Apakah baik untuk keluarga mereka saja gitu ya, atau kelompok mereka saja dengan impian aneh dan tidak masuk akal? Jadi yang harus kita dukung itu adalah perubahan yang lebih baik untuk Indonesia di atas segalanya. Kalau Indonesia bisa lebih sejahtera lagi, lebih powerful lagi, kedepannya pasti rakyat juga bisa terlindungi. Apalagi saya itu yang sangat mendukung bahwa kalau sekarang pemerintah, apalagi pemerintah daerah di Jawa Barat ya, Pemprov Pak Deddy Mulyadi, beliau juga sangat mengedepankan rakyat karena negara itu harus mensejahterakan rakyat. Jadi kalau rakyat sejahtera, negara kuat. Dan itu yang dilakukan oleh dua idola saya, Pak Deddy Mulyadi atau KDM dan Pak Purbaya. Beliau berdua bergerak berani untuk Indonesia, untuk rakyat, bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Jangan ada lagi manusia yang terlahir di Indonesia meninggal karena tidak bisa makan, tidak mempunyai tempat tinggal, tidak mempunyai akses ke pekerjaan. Jangan ada lagi, dan tanpa perlu ada pemberlakuan diktator rakyat. Jangan sampai itu terjadi. Mungkin kalian ya yang para elit tidak ingin itu terjadi, tapi saya kasih ya arahan untuk para elit yang sekarang merasa Pak Purbaya itu terlalu agresif dan mengancam kepentingan kalian, ya tinggal pilih ikut aturan Pak Purbaya dan pemerintah yang saya anggap itu masih bisa ditolerir, atau rakyat akan mengambil alih, Bung. Terima kasih sudah menonton, dan jangan berhenti untuk berevolusi Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Jangan lupa share, subscribe, and comment ya. Dadah.